Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Anissa Priliani dengan NIM 19.1900.026, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik profesi dan organisasi profesi keguruan. Yang kedua, skill atau kemampuan guru dalam mengelola kelas. Yang ketiga yaitu kualifikasi dan kompetensi pendidik. Yang keempat, perlindungan dan penghargaan terhadap guru. Yang kelima, penilaian kinerja guru. Keenam, etika profesi. Dan yang terakhir yaitu hubungan nilai, norma, dan sanksi serta nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru. Nah, langsung saja kita simak penjelasan mengenai materi-materi yang tadi. Saya akan menjelaskan mengenai kode etik profesi dan organisasi profesi keguruan. Adapun pengertian kode etik yaitu pola aturan yang dibuat dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan yang harus dituruti. Jika kita melanggar kode etik, tentunya kita akan mendapat sanksi. Istilah kode etik profesi merupakan tata cara atau aturan sebagai standar kegiatan anggota suatu profesi, atau dengan kata lain, kode etik merupakan aturan atau tata cara etis sebagai pedoman dalam berperilaku. Nah, adapun fungsi kode etik yaitu ada 3. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesional yang digariskan. Maksudnya yaitu memberikan contoh bagi semua masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya di sini guru merupakan sarana atau tempat untuk melihat baik buruknya sesuatu yang dilakukan. Yang ketiga yaitu mencegah campur tangan pihak di luar organisasi. Maksudnya di sini kode etik itu berfungsi sebagai aturan agar tidak ada campur tangan dari luar, agar lingkungan di dalam itu diatur oleh guru-guru. Nah, adapun tujuan kode etik guru yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Ketujuh, mempunyai organisasi profesi yang kuat dan terjalin erat. Dan terakhir, menentukan baku standarnya sendiri. Terdapat 3 kelompok organisasi profesi kependidikan. Yang pertama, organisasi profesi kependidikan yang bersifat lokal. Maksudnya di sini organisasi kependidikan yang bersifat lokal itu yang berada di daerah atau kewilayahan. Yang kedua, organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional. Artinya di sini profesi kependidikan itu berada di ibu kota. Yang ketiga itu organisasi profesi kependidikan yang bersifat internasional. Di sini maksudnya organisasi kependidikan yang sudah melalang buana di luar negeri. Adapun bentuk organisasi profesi keguruan yaitu pertama, berbentuk persatuan. Kedua, berbentuk federasi. Yang ketiga, berbentuk aliansi. Dan keempat, berbentuk asosiasi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kode etik profesi dan organisasi profesi keguruan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua. Baiklah, materi kedua itu mengenai skill atau kemampuan guru dalam mengelola kelas.
Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan atau kecakapan guru dalam menciptakan atau memelihara kondisi belajar yang optimal, serta guru mampu mengembalikan bila terjadi masalah atau gangguan yang ada di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar. Artinya yaitu kegiatan belajar mengajar itu lingkungannya harus steril, optimal, tidak ada gangguan-gangguan. Adapun prinsip-prinsip dalam mengelola kelas, yang pertama, kehangatan atau keantusiasan. Yang mana di sini guru harus menciptakan suasana kelas yang optimal, yang mudah membaur satu sama lain. Yang kedua itu tantangan penggunaan kata-kata. Di sini guru harus meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Artinya di sini guru harus menggunakan kata-katanya untuk mampu membuat siswa rajin belajar. Yang ketiga itu bervariasi. Di sini guru dituntut untuk menciptakan situasi belajar yang menyenangkan bagi siswa, karena itu merupakan kunci pengelolaan kelas untuk menghindari kejenuhan yang akan ditimbulkan oleh siswa. Yang keempat itu keluasan. Keluasan di sini diperlukan oleh guru untuk mencegah gangguan-gangguan yang akan terjadi bila guru tidak luas. Gangguannya itu pasti siswa akan bosan dan lain-lain. Yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Di sini yaitu guru memelihara suasana yang positif. Di antaranya itu dengan memberikan aksentuasi terhadap tingkah laku siswa yang positif, itu kayak memberikan penghargaan bagi siswa yang telah berprestasi. Jika ada yang siswa yang kurang berprestasi, hendaknya dituntut agar tidak terganggu atau tidak mengganggu proses pembelajaran. Adapun komponen keterampilan mengelola kelas yang pertama yaitu preventif, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, seperti menunjukkan sikap tanggap, memberi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberi petunjuk yang jelas, dan memberi penguatan. Kedua yaitu represif. Represif yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Guru dapat menggunakan strategi seperti modifikasi tingkah laku. Guru menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Adapun pendekatan dalam pengelolaan kelas, pertama yaitu pendekatan modifikasi, yang kedua pendekatan proses kelompok. Dalam usaha mengelola kelas secara efektif, ada sejumlah keliruan yang harus dihindari oleh guru, yaitu pertama, campur tangan yang berlebihan. Di sini maksudnya guru tidak boleh terlalu campur tangan berlebihan atas masalah pribadi yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, kelenyapan. Kelenyapan di sini yaitu guru itu biasanya kayak hanya memberikan tugas saja pada saat masuk dan tiba-tiba hilang. Itu harus dihindari oleh guru. Ketiga, ketidaktepatan. Ketidaktepatan di sini maksudnya guru harus menghindari kayak jam-jam masuk. Biasanya kan guru kayak mengulur-ulur waktu, kayak misalnya hari Senin dia masuk, tapi dia masuk pada hari Selasa. Kan itu tidak tepat. Jadi guru harus menghindari hal-hal yang itu. Keempat yaitu penyimpangan. Sama halnya ketidaktepatan. Penyimpangan di sini maksudnya guru harus menghindari hal-hal yang kurang tepat pada saat belajar mengajar. Yang terakhir yaitu bertele-tele. Nah, ini yang paling sering dilakukan oleh guru, bertele-tele dalam menjelaskan materi sehingga siswa-siswa bosan atau jenuh. Nah,
hal ini harus dihindari oleh guru pada saat belajar mengajar karena siswa dapat mudah jenuh. Jadi hal ini harus dihindari oleh guru. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai skill atau kemampuan dalam mengelola kelas. Saya akan menjelaskan materi mengenai kualifikasi dan kompetensi pendidik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Artinya, kualifikasi di sini sebagai hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Adapun kompetisi guru terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, menguasai bahan ajar. Tentunya guru harus dituntut menguasai bahan ajar yang akan diajarkan kepada siswa-siswi. Kedua, menguasai landasan-landasan kependidikan. Hal itu juga perlu dikuasai oleh guru sebelum dia menjadi tenaga pendidik. Ketiga, mampu mengelola program belajar mengajar. Di sini, guru harus mampu membuat program belajar mengajar yang semenarik mungkin untuk diajarkan oleh siswa. Keempat, mampu mengelola siswa. Di sini, seperti yang tadi saya jelaskan pada materi sebelumnya, skill atau kemampuan dalam mengelola kelas. Guru juga harus mempunyai hal tersebut agar situasi belajar mengajar di dalam kelas itu tidak membosankan atau tidak terjadi gangguan-gangguan. Kelima, mampu menggunakan media sumber belajar lainnya. Nah, di sini guru tentunya harus mempunyai pengalaman atau kreativitas dalam menggunakan sumber-sumber media belajar lainnya, tidak melulu dibuat buku agar siswa tidak bosan. Keenam, mampu menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran. Ketujuh, mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah. Adapun syarat-syarat umum untuk menjadi tenaga pendidik tentunya pertama memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4. Tentunya guru yang hendaknya tenaga pendidik yang hendaknya ingin mengajar tentunya harus mempunyai sertifikat pendidikan minimal jenjang S1. Kedua, memiliki kualifikasi kompetensi. Tentunya sebagai calon pendidik kita harus memiliki kompetensi atau hal yang unggul dalam diri kita untuk diajarkan nanti jika kita menjadi tenaga pendidik. Ketiga, memiliki sertifikat pendidik. Keempat, sehat jasmani dan rohani. Nah, sehat jasmani dan rohani ini harus dimiliki oleh seorang calon tenaga pendidik, karena jika tidak sehat, bagaimana kita mengajar di kelas, bagaimana kita mengajar siswa-siswi kita kalau kita tidak sehat jasmani maupun rohani. Yang terakhir yaitu kita harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai kualifikasi tenaga pendidik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perlindungan dan penghargaan terhadap guru. Penghargaan guru adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada guru baik berupa materi maupun non-materi. Di sini penghargaan diberikan karena guru sebagai tenaga pendidik pastinya merupakan pahlawan yang harus diberikan penghargaan dan juga perlindungan. Perlindungan di sini yaitu memberikan perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan hak yang diberikan kepada guru baik itu berstatus PNS maupun tidak PNS. Perlindungan guru di sini perlu diberikan agar melindungi guru dari hal-hal yang tidak diketahui atau tidak diminta-minta dalam melakukan aktivitas
keguruannya. Ada 6 jenis perlindungan hukum bagi guru. Yang pertama, konsultasi. Konsultasi di sini guru dapat berkonsultasi, kayak guru dapat menanyakan hal-hal apa yang dirasakan dalam proses belajar mengajar, apakah dia mendapat ancaman atau hal-hal yang tidak enak dirasa oleh guru. Yang kedua, mediasi. Mediasi di sini guru dan pihak yang bersiteru dengan guru dapat dilakukan mediasi atau musyawarah bersama untuk mendapat jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang ketiga itu negosiasi dan perdamaian. Di sini negosiasi dan perdamaian maksudnya di sini kayak mediasi. Kita melakukan mediasi dan kita melakukan negosiasi apakah permasalahan ini mau diselesaikan secara kekeluargaan atau lanjut di proses persidangan. Jika biasanya itu kalau misalnya ingin melakukan mediasi pastinya ada negosiasi untuk menciptakan perdamaian. Yang keempat itu konsiliasi. Yang kelima advokasi litigasi. Yang keenam advokasi non litigasi. Adapun asas pelaksanaan perlindungan guru, yaitu asas unitaristik atau impersonal, asas aktif, asas manfaat, asas demokrasi, asas langsung, dan asas multi pendekatan. Adapun penerapan penghargaan dan perlindungan bagi guru, yang pertama yaitu kesejahteraan atau tunjangan. Tunjangan-tunjangan di sini banyak, seperti tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan fungsional. Yang kedua, organisasi profesi dan dewan kehormatan. Yang ketiga, perlindungan. Perlindungan guru itu meliputi kayak tadi, perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Itulah tadi penjelasan mengenai perlindungan dan penghargaan terhadap guru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru di sini yaitu penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam melaksanakan pembinaan karir, pemangkatan, kepangkatan atau jabatannya. Artinya di sini setiap guru itu akan mendapatkan penilaian yang nantinya penilaian itu akan mempengaruhi jenjang karir setiap guru tersebut di sekolah. Misalnya diberikan kenaikan pangkat setelah sertifikasi. Adapun tujuan kinerja guru yaitu mendasari kebijakan tentang promosi dan karir guru. Kedua, sebagai indikator untuk menentukan tingkat kompetensi. Ketiga, meningkatkan kinerja guru dan sekolah yang meliputi efisiensi dan efektivitas. Keempat, memberikan jaminan agar selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta bersikap positif. Kelima, memberikan landasan untuk pelaksanaan program keprofesian berkelanjutan. Keenam, menjadi landasan untuk menentukan keefektifan kinerja guru. Terdapat 8 prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan penilaian kinerja guru, yaitu pertama objektif, adil, akuntabel, transparan, partisipatif, terukur, komitmen, dan berkelanjutan. Adapun pelaksanaan penilaian kinerja guru yang pertama yaitu persiapan. Tentunya sebelum melakukan penilaian kinerja guru, kita harus melakukan persiapan. Kayak memenuhi persyaratan-persyaratan yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu mengenal instrumen dan mekanisme penilaian kinerja guru. Nah, di sini kayak pemberian penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus disiapkan guru dalam proses penilaian kerja. Itu kayak bisa
Kayak guru dikumpulkan untuk diberikan arahan apa-apa saja yang dibutuhkan, bagaimana nanti langkah-langkah dalam penilaian kinerja guru. Yang ketiga itu perencanaan PK guru tahunan. Tentunya perlu perencanaan dalam penilaian kinerja guru. Yang keempat, pengumpulan fakta dan data. Pengumpulan fakta dan data ini dilakukan sebelum, saat pelaksanaan penilaian kerja guru atau setelah pelaksanaan. Kelima, melakukan penilaian. Setelah melakukan penilaian tentunya adalah pelaporan. Itulah tadi penjelasan saya mengenai penilaian kinerja guru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai saran dan pengembangan sikap profesional serta syarat guru profesional. Adapun sasaran sikap profesional guru yaitu sikap terhadap peraturan perundang-undangan, yang dimana sebagai guru yang profesional harus menjaga sikap menaati peraturan-peraturan perundang-undangan tentang keprofesionalan guru dalam mengajar. Kedua, sikap terhadap organisasi profesi. Sebagai sesama guru, hendaknya kita harus menjaga sikap karena sikap saling menghargai. Kita tidak boleh kayak kita harus guru yang tertua di sini. Kita tidak boleh sombong karena kita sudah lama menjadi guru. Ketiga, sikap terhadap sekolah. Sikap terhadap sekolah di sini mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Keempat, sikap terhadap anak didik. Sebagai guru yang profesional, tentunya guru harus mempunyai sikap yang baik dalam mengajar di dalam kelas maupun tidak di dalam kelas untuk memberikan contoh yang baik kepada peserta didik atau anak didik. Karena jika kita di sekolah, tentunya peserta didik atau anak didik mencontoh guru-guru yang ada di sekolah. Kelima yaitu sikap terhadap mitra atau masyarakat. Di sini guru juga harus menjaga sikap terhadap masyarakat yang ada di di luar lingkungan sekolah, atau masyarakat atau tetangga-tetangga yang ada di dekat-dekat sekolah itu. Sebagai guru yang profesional tentunya harus menjaga sikap yang baik, memberikan contoh juga kepada masyarakat yang ada di luar sekolah. Keenam itu sikap terhadap orang tua atau wali siswa. Di sini sikap artinya sebagai guru yang profesional tidak hanya berinteraksi kepada anak didik saja, tetapi harus juga berinteraksi kepada orang tua atau wali siswa untuk mempererat silaturahmi dan juga untuk memberitahukan perkembangan mengenai anak-anak mereka di sekolah. Adapun syarat-syarat guru yang profesional yaitu mendapatkan pengakuan dan perilaku hukum terhadap batas wewenang guruan. Kedua, memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaktif edukatif. Ketiga, menikmati teknis kepemimpinan dan dukungan pengelolaan yang efektif. Keempat, menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar. Kelima, menghayati kebebasan mengembangkan kompetensi yang profesionalnya. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai sasaran dan pengembangan sikap profesional serta syarat guru profesional. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan nilai, norma, dan sanksi serta nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru. Pertama yaitu nilai. Nilai dalam bahasa Inggris yang artinya value bisa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Nilai di sini yaitu kayak suatu pengukuran terhadap apa yang hendaknya ingin dicapai, atau harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu tersebut. Nilai di sini dapat mengukur tingkah laku yang dilakukan oleh guru. Terdapat 3 macam nilai. Yang pertama nilai material, kedua nilai vital, ketiga nilai keagamaan. Yang kedua yaitu norma.
Norma yaitu petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, aturan yang dibuat untuk dilakukan dan tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, akan mendapatkan sanksi. Terdapat dua macam norma, yaitu norma perintah dan norma larangan. Norma perintah ya di sini yaitu aturan yang dibuat untuk dilaksanakan atau dilakukan. Yang kedua itu norma larangan. Artinya, peraturan yang dibuat tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dikerjakan. Jika dikerjakan, tentunya akan mendapatkan sanksi. Ketiga yaitu sanksi. Sanksi dikenal sebagai ancaman atau akibat yang diterima apabila norma tidak dilakukan. Dalam artian, sanksi adalah ancaman atau akibat yang diterima apabila nilai, norma, atau moral tidak dilakukan dengan baik. Terdapat empat sanksi, yaitu sanksi negatif, sanksi positif, sanksi formil, serta sanksi informal. Hubungan nilai, norma, dan sanksi serta nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru, yaitu nilai, norma, dan sanksi yaitu kaidah atau aturan tingkah laku seorang guru yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu yang akan menimbulkan suatu nilai atau ukuran dan disertai sanksi apabila aturan tersebut dilanggar. Seorang yang berprofesi sebagai guru harus memiliki etika. Tentunya seorang guru harus memiliki watak kerja yang profesional, memiliki pandangan sikap yang baik, selalu berpikir, bekerja sungguh-sungguh, bekerja sepenuh hati, memiliki loyalitas yang tinggi, serta menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawabnya. Itulah tadi penjelasan saya mengenai hubungan nilai, norma, dan sanksi serta nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru. Itulah tadi penjelasan saya mengenai beberapa materi dalam mata kuliah etika profesi guru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.